Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin berbagi kembali, yaitu bagaimana kita menindaklanjuti ya dari soal yang sudah kita buat melalui Google Form ya, atau bagaimana kita melakukan pengelolaan ya. Langsung saja di laptop atau di layar laptop saya sudah dibuka bar drive ya. Itu ada tulisannya selamat datang di Drive, berarti ini sudah berada di tabnya Drive ya. Nah, yang harus kita lakukan ketika sudah berada di sini, kita mencari file Google Drive yang kita sudah buat ya, dan sudah diisi oleh murid atau siswa kita. Misalnya di sini saya ambil satu contoh, misalnya yang uji pemahaman. Ya, uji pemahaman ini salah satu Google Form yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu guru dalam kegiatan kemarin ya. Jadi kita buka ini, kita klik saja, ini ada tulisan uji pemahaman ya. Kita klik, ya, kita buka. Nah, dia sudah terbuka Bapak Ibu. Setelah terbuka, karena kita ingin melakukan tindak lanjut ya, pengelolaan, ingin melihat nilai dan sebagainya, maka yang kita lakukan bukan lagi tentang membuat soal atau soalnya apa, tapi kita langsung ke bagian tengah ini, jawaban. Nah, ini menunjukkan ada angka 30 ini, itu berarti ada 30 orang yang sudah melakukan atau sudah mengisi ya soal melalui Google Form yang kita bagikan ya. Artinya kalau misalnya siswa kita nanti jumlahnya 180, berarti ada 180 orang ya. Langsung saja kita buka Bapak Ibu ya di jawaban ini ya. Ini sudah terbuka ya. Selanjutnya yang perlu kita lihat juga di sini ada bagian-bagiannya. Ini tadi informasi tentang 30 jawaban. Kemudian di sini ada ringkasan, pertanyaan, dan individual ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau buka ya silahkan dibuka saja ini, tidak apa-apa. Ringkasan ini maksud atau arti dari ringkas ini artinya ada jawaban-jawaban responden kita atau murid kita itu secara rinci ya, nanti dalam bentuk grafik dia ya. Misalnya ini kalau kita tunjukkan ini ada rata-rata, berarti soal yang kita buat ini atau Google Form yang kita buat ini rata-rata nilainya 62,67 ya. Dari 100 poin, kemudian mediannya nilai tengah-tengahnya 60, kemudian rentangnya 50 sampai 90. Itu maknanya ya, supaya kita nanti bisa menganalisis ya bagaimana butir soal yang sudah kita buat. Untuk distribusi poin total ini ya, jadi yang paling banyak kalau kita membaca di sini adalah 70 ya, nilai 70 atau poin 70 paling banyak yaitu 11 orang. Kemudian 60 ini kita lihat saja grafiknya, ada 9 orang, 50 ada 8 orang, ada juga 80 ada 1 orang, 90 juga 1 orang. Jadi cara membaca seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang sering terlewatkan ini ada ya, yang sering terlewatkan artinya mungkin susah ya. Nah, ini ada jawaban-jawabannya per orang, per item, nama orang dari Pak Aan Firliansa ya. Terus sampai dengan Ibu Yeni. Ini passwordnya benar semua, 30 orang benar semua, kalau tidak benar tidak bisa masuk. Nah, ini jawaban soal berikut. Ini soal nomor 1 ya. Jadi semua jawaban benar. 30, 100% benar. Tidak ada yang salah. Soal nomor 2, 93% benar. Kemudian ada 3,3% itu salah, tapi jawabannya ada tidak melakukan interaksi manusia. Kemudian 3,3% juga satu orang salah ya, dengan pilihan jawaban yang berbeda ya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat pembahasannya per soal ya, per butir soal ya. Kemudian untuk pertanyaan kita buka saja ini ada nama ya, kita buka nanti ya. Dari nama-nama ini kita buka ya. Kemudian untuk setelan, nah ini yang tadi tidak perlu juga kita lihat ya.
Baik Bapak Ibu, kalau individual ini itu berarti per individu ya, kita bisa melihat nama ya. Saya nama Pak Aan ini bagaimana ya. Kemudian terus ya per individu. Ya, ada jawabannya ya, yang dijawab oleh Pak Aan apa saja. Ya, ada semua jawabannya. Jadi kita bisa menganalisis lah ya. Nah, yang paling penting dari tutorial hari ini atau kesempatan ini adalah kita ingin melihat nilai secara globalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita klik tulisan ini, lihat di sprint sheet ya. Jadi sprint sheet kita lihat. Kita klik ya. Oke, baik. Nah, ini hasilnya. Baik Bapak Ibu, seperti Microsoft Excel ya, tapi ini bukan ya, tapi ini adalah sprint sheet. Nah, dari sini karena ini sudah saya kelola tadi, ini sudah bisa kita lihat ya. Nilai tertingginya adalah Ibu Nurtina di sini, terus sampai nilai terendah. Jadi sudah saya urutkan. Caranya bagaimana ya? Tinggal klik saja ini. Ya, jadi ini ada sort column ya. Dari A to Z berarti nilai terendah ke nilai tertinggi. Klik. Nah, ini terendahnya. Atau kalau misalnya dari Z ke A, sort Z to A berarti nilai tertinggi ke nilai yang terendah. Nah, baik Bapak Ibu, dari sini sebenarnya sudah bisa kita copy ya. Kalau kita ingin melihat nilai-nilai yang ada ini. Tapi sebaiknya kita langsung pindahkan ke file Microsoft Excel ya. Bagaimana caranya? Kita langsung ke file, kemudian kita download ya. Kita pindahkan ke Microsoft Excel ya. Atau ke Open Dokumen juga bisa ya. Ke Excel supaya enak ya. Kita lihat, tunggu sebentar ya. Nah, sudah ada di sini Bapak Ibu, di downloadan sudah ada. Kita buka downloadannya. Sebentar, ini sudah muncul. Nah, kita buka ya. Jadi nilainya sudah ada di Microsoft Excel. Nah, dari Microsoft Excel ini silahkan kita nanti kembangkan, apakah nanti mau kita pindahkan ke daftar nilai atau langsung kita alihkan ke tempat lain, itu dipersilakan saja sesuai dengan keinginan kita. Baik Bapak Ibu, itulah caranya ya, bagaimana kalau kita ingin mengelola atau melihat hasil dari Google Form atau soal yang sudah kita buat di Google Form. Itu saja untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan sampai jumpa dalam tutorial-tutorial yang lainnya.